Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Shalawat dan salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimati Allah SWT, pada pertemuan pertama ini yakni materi yang akan Bapak sampaikan, khususnya materi pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pokoknya yakni kita akan bahas tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Pada pertemuan pertama ini, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengalaman dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, menjelaskan cara membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 199 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 199. Yang terakhir, tujuannya itu menerjemahkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 199. Anak-anakku yang dimati Allah SWT, kemudian kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama ini yakni hukum bacaan tajwid, yakni pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 150. Pertemuan pertama ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga pada pertemuan ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Semoga pertemuan ini bahkan video ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kegiatan inti ya, yang pertama mengamati objek kejadian ya. Bapak akan membacakan Quran Surat Ali Imran tersebut, nanti Bapak contohkan, kemudian berserta dengan ilmu tajwidnya. Ya, kalian yang kedua pun juga membaca sumber lain. Silakan kalian cari-cari bagaimana ilmu tajwidnya, apalagi nanti kedepannya asbabun nuzul, tafsirnya seperti apa. Silakan boleh mencari referensi yang lain. Kemudian aktivitas di sini dari kegiatan pembelajaran ya, khususnya di sini akan membahas ilmu tajwidnya. Silahkan kalian menyusun ya daftar pertanyaannya, silahkan. Kemudian yang terakhir di sini tanya jawab, silahkan kalian kalau ada yang mau tanyakan kalian bisa menulis di kolom komen di Edmodo sesuai kelasnya, silahkan. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan sharing-sharing, kita akan bahas. Sekarang kita akan membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, itulah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi ilmu tajwidnya. Ya, kita simak dengan baik. Ya, di sini contohnya itu Bapak akan membahas apa yang ada dalam buku materi. Ya, dan nanti kalau seandainya di materi itu ada yang keliru, kita revisi, ya, kita perbaiki lagi lewat video ini, ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu, ulasan tajwid pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sebagaimana yang ada di layar, ya. Di sini yang pertama itu ada lafaz innafi. Nah, di sini adalah gunnah. Kenapa? Karena ada nun syiddah, nun bertasjid. Jadi dibacanya itu harus ditahan selama 2 harokat, ya. Bahkan ada jurusnya. Jurusnya itu seperti begini. Ketika ada nun atau mim bertasjid itu gunah nun atau mim. Jadi jurusnya yang pertama ditahan lama ditahan. Nah, itu ya. Itu untuk mempermudah di dalam menerapkan ilmu tajwidnya seperti itu. Kemudian yang kedua pun juga sama. Ada wan nahari, itu ada alif lam syamsiah, ya, atau idgham syamsiah. Ini juga gunah, ya. Bisa masuk gunah, dibacanya juga sama, ditahan 2 harokat. Yang ketiga ada la ayatil liulil albab. Nah, di sini ada idgham bila gunah, ya. Idgham bila gunah ini ada kasroh tain bertemu dengan lam. Jadi la ayatil tilli itu idgham bila gunah. Kemudian yang terakhirnya la ayatil liulil albab itu qalqalah, ya, karena huruf ba dibaca mati atau diwakafkan di akhir bacaan. Terakhir qiyamau wa qu'udan wa ala. Lihat di sini ada mim mim, ya, tanda baca itu fathah tain, man bertemu dengan wa. Jadi dimasukkan, ini namanya idgham bi gunnah, ya. Di dalam ulasan ini salah. Tapi yang betul adalah idgham bi gunnah. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, waw, yan, mu, maka itu disebut dengan idgham bi gunnah. Anak-anakku yang kita akan membahas bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itulah anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, bacaan pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya kita mengidentifikasi ilmu tajwidnya. Ya. Nah, perhatikan, ya, di sini ada lafaz fabima rahmatim mina.
Ini idgham bigunah. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan mim, maka dibacanya itu harus gunah ya. 2 harokat. Kemudian ada ling talahum, ling ta itu ikhfa. Karena nun mati bertemu dengan ta. Selanjutnya ada lang faddu, lang fa itu nun mati bertemu dengan fa, ikhfa sama ikhfa juga ya. Kemudian yang ketiga ada fazan gholizul qalbi. Ini tanwin bertemu dengan go ya. Tanwin yang terdapat pada huruf zon ya, fathah tain ya. Zon bertemu dengan go itu jelas fazon go. Nah, itu izhar. Ya, izhar seperti itu. Ada huruf tanwin bertemu dengan go. Huruf izhar itu ya, huruf izhar itu ada 6 ya. Aha, aha, goho, 6 seperti itu. Kemudian di bawahnya, maaf ya, itu bukan haulika tapi sebelumnya ada min. Min haulika, min haulik, min ha. Itu juga sama izhar. Terakhir ada lahum wa syawirhum, lahum wa, mim mati bertemu dengan wa. Ini juga disebut dengan izhar syafawi karena ada mim bertemu dengan wawu. Kemudian selanjutnya yang di bawah wasyawirhum fil amr. Nah, hum fi itu mim mati bertemu dengan fa juga sama izhar syafawi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita khusus membahas tentang bagaimana membaca ayat Quran surat Ali Imran ini ya. Kemudian juga bagaimana kaidah ilmu tajwid dan makhrijul hurufnya, dan yang terakhir kita pun juga menyampaikan tentang terjemahan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya kita menterjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah di sini ya bahwa faiza azamta fatawakkal Allah, berarti di sini artinya apabila apabila kamu telah membulatkan tekad ya, bertawakalah ya, fatawakal Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi sekali lagi yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka di sini membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 100. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini dicukupkan sekian. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Ya, baiklah, sebelum diakhiri kita berdoa kepada Allah dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum